Mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang cerdas-cerdas. Justru karena kecerdasannya mereka coba pelintirkan. Contoh, saking cerdasnya mereka, mereka tahu kalau mereka baca Lukas 14:26, Makanya memang kayak gitu. namanya aja. Hari ini kita mencari ilmu, mendapatkan ilmu, mendapat pesan baru. Dan menarik, tadi malam sempat dialektika, mendengarkan dialektika antara seorang ahli pembelajar muda kita, ada dari kalangan Basmi ya, Akhi Hilman dan juga Akhi Ghazali. Mereka membahas tentang menjawab pertanyaan dari orientalis terkait kevalidan, keotentikan dari kitab kitab Imam Bukhari. Ini menarik sekali. Ini akar-akar dari para ilmu-ilmu ini jarang kita bahas karena selama ini kita cuma lihat daun-daunnya ya. Jarang kita ngebahas tentang isi di dalam kulit pohonnya, kemudian apa yang terkandung di dalam akarnya. Dan kita umat Islam awam seperti saya ini selalu membahas tentang yang nampak daunnya, pohonnya, buahnya. Kalau Papi Gembala nyuri buahnya ya. Nah, jadi ibarat kata pembelajaran tentang kitabul hadis, tentang polemik yang ada di sekitarnya itu ibarat kata kita ngebahas tentang apa yang ada di dalam kulit pohon itu. Ya, kenapa itu penting untuk kita pelajari? Karena kita adalah orang yang berpikir. Diperintahkan untuk mengkaji dan menelaah lebih dalam betapa luar biasanya informasi tentang seputar Islam itu terjaga secara ilmiah, dan tingkat keilmiahannya itu lebih tinggi daripada ilmu yang sudah beredar di kalangan barat. Ya, kalau orang kalangan barat itu berpatokan kepada manuskrip, kalau kita berpatokan kepada sanad dan riwayat dan hafalan. Luar biasa. Ini ibarat kata kita sedang coba membandingkan antara bagaimana kemudian komputer dengan pikiran manusia. Seperti itu ya. Seperti itu kira-kira. Buat teman-teman yang di bawah, biasakan komentarnya yang bagus ya. Kalau Kristen saya paham komentarnya harus seperti itu, karena memang teman-teman perhatikan secara psikologi nggak mungkin orang Kristen itu tidak marah kepada para apologet, karena apologet itu dalam pandangan mereka dianggap sebagai orang-orang yang menyerang agama mereka, walaupun itu tidak benar dan itu keliru. Kesalahpahaman itu terus bergulir dikarenakan kita melakukan dialektika setiap hari, membongkar apa yang selama ini tidak pernah dibahas di gereja. Tentulah itu menyakiti hati mereka. Walaupun seperti itu, tetap kita harus menggunakan kaidah-kaidah etika dan estetika. Seperti itu ya. Baik teman-teman, tadi malam saya sudah ada ngobrol-ngobrol dengan beberapa satu orang kaum orientalis bernama Fulpik ya, dan dia membawa pandangan dari orientalis yang sudah dikaji para ulama dan sudah dikritisi para ulama. Si sumber informasinya itu sudah lemah sekali ya, tetapi kita bukan bicara tentang udah jelas terbantahkan ya, maksudnya kayak tuduhannya itu udah jelas terbantahkan, tapi kita bahasnya tuh bukan di situnya. Yang kita bahas itu adalah bagaimana upaya orang-orang barat ini dari kalangan orientalis ini mencoba menggagalkan sisi ilmiahnya Quran dan hadis, walaupun itu sulit mereka lakukan. Yang ada nanti mereka mencoba untuk mempertanyakan sesuatu yang mereka sendiri tidak bisa jawab dalam ruang lingkup agama mereka, bahkan nanti bisa hancur lebur agama mereka. Contoh, mereka bertanya kepada kita, bagaimana menjaga kevalidan sebuah hadis sementara orang yang dikatakan disandarkan riwayatnya itu sudah meninggal. Mereka lupa hidup itu nggak langsung nggak ada ceritanya hadis itu Papi Gembala bilang terus tiba-tiba cuma Papi Gembala sendiri aja yang tahu hadis itu. Nggak gitu ya, ada sistemnya, ada metodologinya ya, karena pada waktu itu disandarkan kepada profesionalitas yang memang pada waktu itu kerjaannya ngebahas hadis mulu hidupnya. Izin Bunda Gembala, bahasanya agak diturunkan sedikit levelnya, soalnya kita lagi pelayanan kepada orang-orang Iqra 1 yang lagi belajar. Levelnya saya lupa kalau saya ini guru PAUD. Saya lupa kalau saya ini guru PAUD, Papi Gembala, saya ini lupa ya. Baik teman-teman, lalu kalau kita bahas lagi teman-teman ya, kita bahas lagi teman-teman. Saya turunkan, saya minum dulu untuk menurunkan value, saya agak berat ya. Jadi diturunkan levelnya, soalnya adik-adik kita kan di bawah ini KBBI aja mereka nggak paham, jadi levelnya diturunkan dikit gitu ya. Ini dia permasalahan kita. Permasalahan kita adalah kita itu menghadapi teman-teman kita yang Kristen ini yang logikanya tuh nggak tahu dari mana ya, logika apa. Terus kita juga nggak ngerti mereka ini KBBI-nya belajar di mana, kok bisa begitu ya. Aduh, ini masalah. Iya, Papi Gembala, aku mau sekarang ahli per KBBI-an, boleh nggak gelar aku sekarang Bunda Gembala sih? Unirifa, SOS,
Buge BG titik AHL KBBI. Boleh nggak itu gelar aku sekarang? Boleh nggak Karena gini, gelar aku? Bunda Gembala, saya takutnya ini kan teman-teman Kristen kita ini ya, mereka ini sebenarnya masuk neraka bukan karena banyak dosa, bukan karena nggak ngerti KBBI doang sebenarnya teman-teman, Iya. nggak ngerti. Dan gara-gara gini, ini aku contohin ke Papi Gembala. Papi, aku survei loh Papi. Jadi gara-gara mereka nggak bisa bedain mana anak kecil, mana nenek-nenek, mereka tuh sebelum anak kecil. Karena mereka nggak ngerti KBBI. Definisi anak kecil adalah anak-anak yang masih kecil. Nah, jadi mereka nggak bisa bedain tuh. Nah, terus gara-gara mereka nggak bisa bedain mana mana makanan, mana bukan makanan, mereka makan yang bukan makanan. Jadi sebenarnya mereka masuk neraka itu memang karena banyak dosa. Tapi mereka banyak dosanya itu karena mereka nggak ngerti KBBI gitu, Papi. Rangkaiannya Papi jangan lupa, sistematikanya Papi jangan lupa. Metodologi analisis harus mengikuti KBBI standarisasi yang sudah ada secara SNI, Standar Nasional Indonesia. Paham? Cakep, gue suka gaya lo Bu Gembala, gue suka gaya lo. Lanjut. Nah, jadi begitu ceritanya. Ustadz Awan, naik dong Ustadz Awan. Ustadz Awan jangan gitu. Mentang-mentang Ustadz Awan sedingnya di Kucang Onyot, hanya di sana aja. Di sini dong Ustadz Awan. Masa Ustadz Awan membiarkan saya sebagai seorang ini perempuan setengah laki menghadapi Oten. Ah, Ustadz Awan gak asik. Ustadz cuma ngintip doang. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau kita lihat, kita analisa secara jelas, yang membuat mereka banyak dosa itu adalah karena mereka nggak bisa membedakan. Bukan berarti karena otaknya dongo. Enggak, saya nggak sepakat mereka dikatakan dongo. Mereka cerdas-cerdas. Itu kenapa dosa mereka lebih besar daripada orang yang biasa. Karena kalau orang dongo, Allah akan maklumi itu. Orang tidak tahu, Allah maklumi itu. Orang Down syndrome, Allah tidak akan tuntut melampaui kemampuan. Karena Allah katakan dalam Quran, tidaklah Allah memberikan cobaan dan ujian itu melampaui dari kemampuan seseorang itu. Tetapi kedongoan ini adalah pilihan mereka. Udah dikasih akal, udah dikasih otak, malah milih dongo. Maka Allah marah di situ. Dengar ya, diangkat 3 pena dari 3 kondisi seseorang. Orang yang masih bayi sampai dia balik, orang yang sedang tidur sampai dia terbangun, orang dalam gangguan jiwa sampai dia sadar. Artinya, kalau kita katakan orang otong-otong, oten-oten, olor-olor ini, olor itu artinya oten longor ya. Ya, tolong ya, itu kamus saya baru. Saya bikin kamus baru. Olor ya. Jadi olor-olor ini atau oten longor ini, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang cerdas-cerdas. Justru karena kecerdasannya mereka coba pelintirkan. Contoh, saking cerdasnya mereka tahu kalau mereka baca Lukas 14:26 misalnya secara tekstual, mereka tahu, wah ini bahaya buat kita nih. Saking cerdasnya sih, bahaya nih kalau seandainya saya baca seperti normal, nggak bisa. Makanya mereka harus pelintir. Jadi Papi Gembala salah kalau Papi Gembala bilang mereka tuh dongo. Enggak. Kalau ini saya protes. Mereka bukan cerdas, pinter. Pinter Oh ngakalin iya gitu. saya Iya, Une, lanjut. Berbeda, Maaf lanjut. ya, saya harus meletakkan diksi yang tepat kepada kondisinya. Cerdas itu adalah kemampuan seseorang secara pikiran berhasil menyelesaikan satu masalah dengan pikirannya. Itu baru cerdas. Maaf ya, saya salah menggunakan diksi ya. Mereka pinter ngakal-ngakalin maksudnya. Seperti itu memang. Ya, jadi olor-olor ini yang beredar di pasaran ini, kita melihat bagaimana kondisi psikologi mereka sebenarnya itu terguncang. Hanya saja mereka tidak mau mengakui mana ada orang sesat ngaku sesat, nggak ada orang gila ngaku gila. Nah, jadi keterguncangan ini mereka aplikasikan dengan cara tantrum, menghujat, dan terkadang kalian tidak melihat secara virtual. Sebenarnya mereka itu menangis, hanya saja mereka rubah. Mereka akal-akali tangisan mereka dengan pura-pura tertawa. Sebenarnya mereka tuh sudah menangis, bayangkan. Kalian tega, wahai saudaraku Islam, apa ya? Saya tidak tega loh menertawakan olor-olor ini. Serius, saya tidak tega menertawakan para olor. Kenapa? Olor ini di dalam internal agamanya itu sudah beserta. Senang awalnya, diberi kesenangan cuma sementara. Senang dan bangga keberadaan Edis mampu menghujat agama Islam dengan sangat sempurna. Tahu-tahu nggak lama kemudian Edis membuat statement 10 statement yang menghancurkan doktrin Kristen yang sudah ada sejak semula. Gimana nggak miris?
Tadinya orang Katoliknya mungkin agak-agak ini sama Edis ya kan, keren kamu udah bisa serang Islam. Sekarang malah diserang orang-orang Oneness yang tadinya tuh mungkin bangga dengan Edis. Sekarang malah diserang. Yang tepuk tangan saksi Yehova, tepuk tangan. Jadi artinya apa? Bagaimana kita bisa tega menertawakan mereka, saudaraku? Mereka itu udah babak belur, ibarat kata. Kalau dalam dunia pertandingan, mereka tuh cuma bukan dah bonyok, bukan cuma dah jadi tape. Mereka tuh sudah habis di ring tinju ya. Di ring tinju tuh mereka udah babak belur ya, udah belendir-lendir kemana-mana ya. Pas keluar dari ring tinju, pas mau pulang ke rumah, mau kemana Pak? Saya mau pulang ke rumah, habis tinju kalah. Pak, rumahnya udah kejual. Hah? Istrinya udah diambil orang. Hah? Anaknya udah mati masuk longkang. Hah? Udah menderita mereka itu. Habis babak belur di hadapan orang Islam. Tahu-tahu balik ke gerejanya tutup. Tepuk tangan dulu ya. Begitu Papi, itu kondisi yang saya lihat di antara olor-olor ini. Jadi memang sudah menderita sekali. Jadi kita jangan, Islam ini janganlah. Jangan, seharusnya kita ketika mereka sudah babak belur di ring tinju, masuk rum Papi Gembala, babak belur, masuk rum Bang Zuma, babak belur, masuk semua ring tinju tuh bikin mereka babak belur. Saking babak belurnya mereka bukan cuma dibonyokin, tapi bajunya semua dibuka, sama seperti yang telah dialami oleh Yesua. Kemudian ketika mereka sudah babak belur pulang, nggak ada lagi tempat pulang, istrinya diambil orang, pokoknya udah menderita sekali. Tapi ada satu masalah yang ingin saya sampaikan. Baju saya terbalik, tapi nggak apa-apa ya. Biarin aja, nggak ada yang tahu juga ya. Nggak ada yang lihat juga ya. Nggak apa-apa. Berarti boleh dikata bahwa olor-olor ini ada istilahnya gini, apa senyumku dukaku, mungkin gitu ya. Bukan senyumku bahagiaku, bukan ya. Sebenarnya senyumku dukaku. Gimana? Bukan senyumku, seringaiku adalah kematianku. Ya, salah. Keberadaan olor dimanapun ya, selama ini telah menghibur kita, ya. Olor ini menghibur. Papi Gembala merasa terhibur tidak? Jujur Papi. Terhibur. Ini kalau dunia Masya tanpa Allah. ngapain kita nih pelangap-pelongo? Olor. Kita kalau Olor, oten ya. tuh, oten itu masih umum ya Papi. Papi harus tahu ya. Yeah. Kalau oten itu keseluruhan mereka yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita bicara spesifik. Olor, oten, longor. Papi jangan lupa. Spesifik. Siap, Bunda Gembala. Lanjut. Kini akademis ya Papi ya. Saya mau pasang AC dulu nih, kayaknya nggak panas. Padahal pagi udah panas. Ini kenapa ya? Silakan Papi pakai AC dulu ya. Halo anak baik, perkenalkan nama, agama dan tujuannya ke sini. Assalamualaikum Uni, Papi. Waalaikumsalam. Ini cuma mau ini aja sedikit aja Umi. Apa namanya? Saya tuh banyak banget teman yang non muslimnya, khususnya Kristiani ya. Bahkan saudara juga ada yang ini. Dan mereka itu ternyata senang loh dengan dakwah-dakwah Islam yang kayak contoh gitu. Ustaz Dadi Hidayat. Bahkan ada saudara saya itu yang agak tua ya, yang generasi tua itu dulu itu dia punya koleksi, dulu kan pita itu, kaset pita itu ya. Zainuddin MZ itu dia lengkap. Padahal dia Kristen gitu. Artinya apa? Mereka tuh senang sebenarnya dengan ajaran-ajaran Islam, itu senang dan lebih masuk akal gitu. Menurut mereka dan menurut mereka benar. Cuman yang menurut saya nih ya, kalau dikoreksi kalau salah, itu mungkin di doktrin keselamatan itulah yang nggak mau mereka tinggalkan dari Kristen, karena mereka tuh merasa pasti gitu, ini pasti mendapatkan kehidupan itu gitu, keabadian itu. Dan padahal di Islam itu jauh lebih pasti lagi, dan pastinya itu masuk akal kalau menurut saya ya Unia. Pastinya itu masuk akal tuh. Dan gini loh, maksudnya itu kepastian. Kalau nggak pasti mana gimana dengan hadis Nabi? Saya paham maksudnya. Man qala la ilaha illallah dakhulal jannah. Oke, saya paham. Sebenarnya gini ya. Kalau kita bicara tentang dunia psikologi ya, kalau kita bicara tentang perilaku, itu kaitannya dengan psikologi ya. Psikologi ini kan membahas kejiwaan seseorang, pilihan, perilaku, perbuatan. Itu ini dari situ. Yang ingin saya bahas adalah
Kalau kita bicara terkait tentang mereka masih nyaman di dalam agama mereka, itu bisa berbagai macam faktor dan alasan tuh bisa. Apa saja bisa, setiap orang bisa menjawab. Cuman bukan itu sekarang yang perlu kita pahami. Yang perlu kita pahami adalah dengan tadi Anda tahu keluarga Anda tuh suka sekali menonton seperti Legend MZ dan lain-lain sebagainya itu ya. Sebenarnya hanya menunjukkan bahwa Islam itu sesuai naluri agamanya. Memang kecenderungan manusia itu ke Islam sebenarnya. Kecenderungannya itu adalah Islam. Kecenderungan loh ya. Naturnya manusia itu sebenarnya cenderungnya ke agama Islam. Karena agama Islam ini adalah agama yang memang sesuai dan relate dengan rasional dan naluri dan nalar manusia. Dari mana saya bisa membuktikan itu? Secara naluri manusia itu tidak akan mungkin terima secara naluri manusia itu tuh berserah diri kepada apapun situasi. Kenapa? Ya memang kita nggak bisa berbuat sesuatu yang memang bukan kemampuan kita. Makanya saya pernah bilang manusia itu berbuat semampunya bukan semaunya. Karena banyak orang yang mau berbuat sesuatu tapi nggak mampu. Tapi kalau dia mampu, dia tinggal ada kemauan atau tidak. Maka nalurianya manusia itu aslam dan cenderungkan kepada hal-hal baik dan semua ada di dalam Islam. Nah, kenapa mereka tetap cenderung menonton dipuaskan akalnya, dipuaskan batinnya mendengarkan para ustadz-ustadz itu karena memang apa yang disampaikan ustadz-ustadz itu relevan dengan rasio dan akal dan hati empati mereka. Tapi kalau kita bicara kekristenan semua bertolak belakang. Penyalipan itu adalah hal yang sangat paling bertolak belakang dan bertentangan dengan empati dan juga dengan yang namanya aspek akal kita. Nah, jadi kalau kita bicara terkait tentang bagaimana kemudian, kenapa mereka masih nyaman? Kita bicara seperti ini tuh sama orang-orang yang dalam keadaan menghisap narkoba. Ya, saya tidak tahu apakah dihisap, ditiup, diembus, saya nggak ngerti caranya. Setahu saya seperti orang yang merokok menggunakan nikotin di dalamnya. Mereka itu tetap memilih untuk merokok dengan nikotin di dalamnya walaupun mereka sudah tahu bahwa ini nanti akan menjadi asbab kanker. Tapi kenapa mereka tetap seperti itu? Candu tadi. Makanya ada istilah agama adalah candu. Kenapa? Karena mereka merasa ditenangkan dengan nikotin tersebut. Ketenangan sementara itu mereka raih, mereka capai. Sama di Kristen itu mereka ditenangkan dengan janji surga. Gitulah kira-kira mungkin analisa saya. Wallahualam bishawab. Ya, kalau saya sih sederhana aja nih, karena mereka ini sudah merasa berada di zona nyaman. Padahal itu hati-hati, Nah, ya. karena ya merasa sudah berada di jalan yang mulus. Padahal tidak selamanya jalan yang mulus itu membawa kebahagiaan loh. Hati-hati loh teman-teman. Iya, tabrakan beruntun itu adanya di jalan yang mulus loh, jalan tol ya kan. Ini loh, itu hati-hati. Justru jalan yang berkelok-kelok itu kita lebih berhati-hati untuk sampai kepada tujuan kan gitu. Gampang kok. Mungkin saya salah atau gimana nih? Karena saya kadang-kadang salah loh. Bukan, papa ini nggak bisa, papi ini nggak bisa saya persalahkan ya. Sebenarnya bukan dipersalahkan, tapi mungkin saja ada pandangannya yang mungkin sedikit berbeda dari sudut pandang dengan saya. Tapi tidak bukan salah dan benar, tetapi mungkin saya melengkapi gitu. Kalau papi Gemala tuh menggunakan diksi bahwa mereka tuh ada di zona nyaman. Sebenarnya itu juga tujuan saya, hanya papi lebih mampu menggunakan istilah yang lebih ringan untuk didengar gitu. Nah, jadi teman-teman dengar ya. Cobalah kita contohkan aja. Saya pernah tanya kepada orang Kristen, Kak, kenapa kakak tetap ini? Saya tahu sebenarnya. Jawabannya tuh ini papi. Nanti saya nggak boleh makan babi lagi. Tuh, nanti saya di keluarga itu nggak boleh makan babi. Iya, itu. Kakak tahu kalau ini iya, saya sudah tahu. Saya sudah tahu kayak mana agama ini gitu. Agama ini tuh nggak masuk akal memang. Tapi kalau saya keluar nanti keluarga saya pas pariban-pariban muncul, keluarga berkumpul nanti mereka. Izin sedikit Pak. Padahal kalau Olor ini sering-sering dengar lagu Pak Haji, kenapa yang enak-enak itu diharamkan Olor. Ini menarik. Iya, harus dibahas itu. Kenapa selalu yang enak-enak itu diharamkan ya, gitulah. Teman-teman kira-kira ya. Ini bagus kita bahas ini. Iya betul yang dikatakan Papi tadi itu takut lalai atau kata Uni juga takut kayak gitulah dibuai lah gitu ya. Makanya terbuai. Iya terbuai. Makanya benar kata Nabi waktu menyampaikan hadis ini bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Waktu menyampaikan hadis ini beliau
sebenarnya khawatir gitu. Kalau yang saya baca ya, koreksi kalau saya salah. Beliau tuh khawatir kalau umat tahu hadis ini, mereka tuh akan lalai. Nah itu kejadian di umat-umat Kristiani. Lalai itu ya mereka udah dijamin kok nggak mau beramal lagi, nggak mau belajar tentang agama lagi karena udah dijamin itu. Itu kekhawatiran Nabi waktu menyampaikan hadis ini. Makanya menurut Uni gimana? Ya, sebenarnya tuh spekulasi itu boleh saja, asumsi itu boleh saja. Hanya saja memang Rasulullah SAW itu adalah orang yang kewajibannya itu menyampaikan segala informasi yang wajib disampaikan kepada umat. Karena itu tanggung jawab dan tugas beliau. Tetapi kemudian ada beberapa para alim ulama, para sahabat-sahabat juga berhati-hati dalam menyampaikan hadis, takut disalahpahami oleh orang-orang. Secara konsepsinya mereka sulit untuk memahami secara benar karena beda background. Jadi orang tuh ya, seseorang itu kita kumpulkan ada sekitar 100 orang di lapangan. Kita akan membuat sebuah diksi. Maka tidak sama semua orang konsepsinya tentang diksi itu. Karena tergantung orangnya. Ada orang yang sudah intelek, dia belajar, dia memahami makna secara harfiah dan juga secara kontekstual. Ada orang yang belum belajar sama sekali, bahkan dia hanya menangkap makna secara tekstual. Ada kemudian orang-orang yang sama sekali belum belajar, dia nggak ngerti tekstualnya dan nggak ngerti kontekstual. Maka dia dapat informasi dari orang yang mengerti. Jadi memang rugi ya orang-orang yang tidak terlalu berilmu ini adalah orang yang rugi karena dia harus bersandar kebenaran itu kepada orang lain dulu, dan ini pun akan menjadi bias kalau seandainya ada perbedaan. Itu kenapa kalau ada orang yang mempermasalahkan perbedaan itu bisa jadi mereka itu kurang dalam hal ilmu pengetahuan. Nah, orang-orang berilmu ini orang yang menjelaskan perbedaan itu. Ya, itu para ulama, itu tugas-tugasnya. Jadi kaitan obrolan saya dengan mereka-mereka yang apa tadi yang dikatakan Papi Gembala tadi, mereka adalah orang-orang yang merasa nyaman dengan janji yang diberikan oleh Yesus bahwa tanpa perlu bertanggung jawab mereka sudah pasti surga, dan mereka menyaman di situ. Sebenarnya saudara kita anak baik ini mau mengatakan sebetulnya yang dijamin itu justru di Islam. Hanya saja tidak mungkin istilahnya umat Islam itu cara penyampainya seperti gereja menyampaikan bahwa tenang kalian masuk surga apapun. Kenapa? Nanti umat akan malas untuk berusaha. Tetapi perlu dipahami, Islam itu tidak mengakal-akali agama begitu. Karena memang berjalannya secara natural. Islam itu hadir secara natural, memang seperti itu. Karena Rasulullah itu bahkan ketika kita lihat metode beliau juga menjawab